Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas ya bab selanjutnya. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai penulisan pesan positif gitu ya. Nah, pesan positif misalkan ucapan selamat. Nah, itu ya. Kemudian juga penerimaan ketika kita diterima pekerjaan. Nah, itu pesan positif. Jadi, hal-hal yang mengabarkan memang kondisi yang membahagiakan, itu pesan positif tadi. Kemudian ucapan selamat wisuda, misalkan ucapan ulang tahun dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita melanjutkan ya untuk penulisan pesan negatif. Nah, kalau pesan negatif apa Bu contohnya? Nah, ini ya, oke. Contohnya nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, tidak seorang pun yang suka menerima pesan negatif ya, dan juga kita juga sebenarnya nggak suka menyampaikan pesan-pesan buruk atau bad news ya, kabar yang tidak mengenakan, misalkan PHK gitu kan, nggak enak. Atau misalkan ketika Bu Rate menyampaikan, nanti untuk Mas Jihad misalkan harus mendapatkan nilai D misalkan. Nah, itu kan nggak enak juga saya menyampaikan. Nah, namun mengirim pesan negatif ini merupakan fakta ya, tidak bisa dihindari dalam kehidupan atau karir seseorang karena ini harus dilalui. Ya. Misalkan berarti pernah nih saya dulu ketika lulus SMA kemudian daftar UMPTN. Nah, tahun pertama ketika saya daftar itu enggak lolos. Nah, itu kan juga kabar buruk ya, karena ketika ujian gitu lihat di koran enggak lolos. Tetapi teman saya yang notabene ya, teman saya yang dulu SMA orangnya juga enggak terlalu rajin, pinter gitu ya. Orangnya kelihatannya juga karena ini cowok ya, cowok biasanya kan juga semau gue juga, ternyata dia lolos. Nah, ini ada perasaan yang nggak enak juga nih. Nah, tapi kemudian saya nggak pernah putus asa karena tahun kedua saya mencoba lagi. Nah, tapi tahun pertama Bu Rade tidak kemudian saya berhenti kuliah, enggak. Saya mendaftarkan di PTS juga yang ada di Semarang itu ya, yang di pusat kota, ya, di Jalan Imam Bonjol. Nah, kemudian tahun kedua nih saya pengen nyoba lagi. Ya, waktu di PTS itu saya daftar di kalau di UMPTN tahun pertama saya di ekonomi, kemudian karena terima saya kemudian beralih ke sastra Inggris. Nah, ini ya. Kemudian nih sudah tahun kedua pengen nyoba lagi UMPTN ekonomi lagi lah gitu ya, dan alhamdulillah keterima di Undip. Nah, artinya di sini walaupun kita awalnya ya kegagalan itu bukan akhir segalanya. Nah, ini yang bisa saya berikan untuk pengalaman Bu Ratih ya. Jadi kita harus terus mencoba. Misalkan contohnya ya, mahasiswa ketika saya beri nilai jelek, ada salah satu mahasiswa tapi bukan kelas pagi itu ya, karena dia nggak pernah masuk gini ujian, katanya ikut ujian ternyata nggak ada. Akhirnya saya harus mau nggak mau menyampaikan bahwa kamu salah, nggak pernah masuk mata kuliah saya, jadi kamu harus mengulang. Saya tidak mengasih D, kalau D itu kan berarti dia boleh mengulang boleh enggak, tapi ya saya mau nggak mau saya kasih E. Nah, tapi dari situ dia belajar akhirnya. Ketika pada tahun ini dia mengulang mata kuliah saya, ya dia milih saya lagi sebagai dosennya, nggak milih dosen yang lain. Kemudian dia menyadari kesalahannya. Berarti artinya ketika saya melihat individu itu, dia mau belajar dan dia mau mengakui kesalahan. Nah, itu yang saya suka ya. Bukan kemudian berarti saya ngeceng, saya ngasih nilai itu dia memang nggak pernah masuk kelas, mesti tak kasih nilai jelek lagi, enggak seperti itu. Tapi kalau dia bisa menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya, kemudian dia berusaha memperbaiki, insya Allah nanti nilainya bagus ya. Karena kegagalan itu bukan sama sekali bukan
eh, akhir dari segalanya itu ya. Kalau melihat Bu Rate orangnya halus lembut ya, tapi dulu zaman kuliah itu bahkan saya pernah dilempar karena ngomong sendiri ya, jadi dilempar penghapus ya pernah, kemudian diinjek kakinya yang pernah karena saya pakai sepatu sandal, nggak pakai sepatu. Nah, zaman dulu sepatu sandal kan agak in gitu ya, yang belakangnya karet. Kemudian diinjek juga ya pernah. Nah, itu tapi artinya ya sudah, oh itu berarti memang masa-masa ketika kita kuliah kadang ya ada sisi sisi nakalnya sedikit-sedikit ya. Nah, tapi ya berusaha saya memperbaiki ya sampai akhirnya ya saya bisa lulus tepat waktu S1 itu bahkan 3 tahun 7 bulan saya bisa mendapatkan gelar sarjana. Nah, artinya di sini janganlah kita nanti kemudian down ketika kita mendapatkan pesan negatif. Nah, itu ya yang bisa Bu Ratih sampaikan pengalaman di awal. Oke, selanjutnya. Nah, apa pesan negatif itu atau bad news ya? Di sini sebenarnya adalah pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan tadi yang nggak keterima UMPTN atau misalkan putus cinta. Nah, itu kalau mahasiswa itu ya pesan negatif juga ya ditolak lah itu ya. Tapi jangan terus menyesal. Nah, katanya kalau cinta itu mati satu tumbuh seribu. Nah, cari yang lain. Jangan kemudian terpaku sama satu orang aja. Pesan negatif lazimnya disusun dengan pendekatan tidak langsung, ya, melalui surat misalkan atau disampaikan melalui temannya, biasanya kan gitu ya. Tetapi dapat juga dengan pendekatan langsung. Nah, apa saja ragam pesan negatif? Nah, pesan negatif kalau di dalam dunia bisnis, karena kita komunikasi bisnis ya tentang kenaikan harga itu ternyata juga pesan negatif. Nah, kadang kalau kita menyampaikan, itu juga, wah kok naik harganya ya. Nah, biasanya jangan naik toh, ini lagi resesi, mbok yo dikurangin saja kadarnya tapi harganya tetap sama. Nah, ini ya karena kenaikan harga ternyata itu pesan negatif. Kemudian produk cacat, produk kadaluarsa. Nah, ini harus juga ini diperhatikan oleh perusahaan. Jangan sampai produk cacat keluar di konsumen. Nah, ini jangan sampai karena itu nanti akan mempengaruhi citra dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, berita negatif tentang pesanan. Nah, tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh pesanan. Nah, contohnya misalkan saya sudah langganan ini, langganan contohnya karena temen itu jual sekarang kan banyak ya minuman kemasan kopi, susu gitu ya. Nah, saya senang susu coklat karena anak saya senang itu susu coklat. Kemudian, oh senang nanti saya tolong pesen ini ya Bu gitu. Tapi ternyata nggak bisa memenuhi karena ini terlalu banyak orderannya. Nah itu waduh nanti negatifnya ketika saya sampaikan anak saya nanti dia bisa marah karena sudah saya janjikan. Nah itu contohnya. Kemudian berita negatif tentang orang, nah seperti menolak pekerjaan, nah menolak lamaran kerja itu nggak enak juga ya, tetapi harus kita sampaikan karena memang perusahaan tidak bisa menerima yang belum sesuai spesifikasinya atau menolak memberi rekomendasi. Nah contohnya misalkan ketika nanti kalian studi lanjut lagi, kita perlu ya ada surat rekomendasi dari dosen-dosen kita. Nah, biasanya ini kadang diberi, kadang tidak nih. Nah, ini ya. Kenapa kalau tidak? Alasannya apa? Nah, ini berita negatif juga. Kemudian bad news tentang penolakan kerjasama, kemudian permohonan kredit, nah ditolak gitu ya. Kemudian berita negatif lainnya PHK sourcing. Nah, itu juga memang yang bisa terjadi di dalam dunia bisnis. Oke. Kemudian, nah tujuannya saat memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan dapat mempengaruhi citra organisasi bisnis secara negatif. Jadi kalau pesan negatif ya harus kita sampaikan secara bijak. Kalau misalkan PHK ya PHK dengan kata-kata yang tidak menyakiti dari karyawan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalkan kalau
kalau saat ini ya, karena kita sedang mengalami kondisi ekonomi yang tidak baik, nah ini kan juga bisa jadi salah satu alasan ketika menyampaikan berita tentang PHK kepada karyawannya, ya disampaikan saja bahwa memang kita sudah tidak bisa lagi ya, menutupi biaya-biaya yang ada di perusahaan. Nah, apalagi dengan membayar tenaga kerja. Nah, makanya kita harus merumahkan untuk karyawan. Nah, ini juga disampaikan dengan lembut, sopan. Ada 3 hal menurut Joko ya, penyampaian bad news itu sendiri, penerimaan pesan, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens ya, supaya yang menerima itu tidak kemudian dia kecewa, sakit hati. Makanya kalau misalkan contohnya ketika penolakan lamaran pekerjaan ya, jangan kemudian kamu tuh ini PK-nya aja kurang dari 3. Nah, ini kamu nggak ada pengalaman apapun. Nah, jangan seperti itu ketika menyampaikan, ya disampaikan saja, maaf ternyata memang belum ada lowongan di tempat kami. Nanti kedepannya ketika sudah ada lowongan, kami akan beritahukan di waktu yang akan datang. Nah, seperti itu kan penyampaiannya enak. Kemudian ya itu ya yang harus diperhatikan dari pesan negatif. Nah, kalau tadi untuk Joko Purwanto, nah ini mengenai penyampaian bad news juga sesuai dengan Bovi dan Til. Jadi penyampaian berita buruk, memastikan penerimaan tentang berita buruk, mempertahankan niat baik tadi ya. Jadi tetap aja kita tetap hubungannya baik walaupun kita sudah tidak ada hubungan kerja, tapi harus dilanjutkan ke hubungan hablum minanas ya, dengan orang lain itu baik ya, hubungan person bukan hubungan kerja. Mempertahankan citra baik organisasi, mengurangi korespondensi tentang hal tersebut di waktu yang akan datang. Ya, hendaknya kalau berita pesan negatif ya disampaikan secara langsung agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Tuh. Nah, selanjutnya ya, cara menulis pesan negatif. Nah, apa cara menulis pesan negatif? Nah, gunakan bahasa yang sopan. Tadi saya sampaikan, jangan sampai kemudian beritanya itu menyakiti orang lain ya. Kemudian kata-katanya ya diharapkan tidak bias gitu ya. Oke, selanjutnya gunakan frasa positif dalam pesan-pesan negatif. Jelaskan kesalahan penerima dengan kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu berarti di ya, maaf kami harus menonaktifkan. Nah, mungkin itu ya, jadi bukan kalimat aktif yang menyuruh, tetapi ini kalimat pasif. Menyelesaikan pesan negatif, revisi pesan untuk memastikan semuanya jelas, lengkap, dan ringkas. Pilihlah desain dan tata letak yang bersih, pastikan pesan negatif disampaikan tepat waktu. Ya, jangan kemudian terlalu dini atau ternyata sudah beritanya sudah lalu. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ini contohnya diksinya, pemilihan kata-katanya. Jangan menggunakan saya tidak paham maksudmu. Nah, kerusakan tidak dapat diperbaiki dalam seminggu. Nah, ini ya, jadi bisa diperhalus dengan barang tersebut akan diperbaiki minggu depan. Tolong klarifikasi permintaan Anda, gitu ya. Jadi seperti itu. Misalkan, surat terkadang ketika kita menyampaikan surat, nah ini kemudian mereka menerimanya, maaf kami belum menerimanya. Nah, dengan kata-kata yang lebih sopan, surat tersebut maaf belum sampai, dan lain sebagainya. Itu pemilihan kata-kata ini juga walaupun pesan negatif, tapi kita gunakan kata-kata yang positif supaya tadi tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke, nah kalau ini ya kita seperti tadi ya, kita mengira-ngira jawabannya seperti apa ketika mereka menerima, si penerima ini, komunikan ini menerima berita buruk, shock apa enggak ya? Nah ini ya, kemudian apakah pembaca lebih suka
pesan-pesan pendek langsung ke pokok permasalahannya. Nah, ini harus bisa kita definisikan. Ini kalau berita buruk ini buat shock atau tidak dan lain sebagainya. Nah, pendekatan langsung ya, sebuah pesan negatif dengan pendekatan langsung. Nah, buka dengan jelas berita buruknya. Maaf, kami tidak bisa mengabulkan, hendaknya diberikan kata penghalusan, ya maaf, ya, kami tidak bisa mengabulkan permohonan kredit Anda. Tolong modifikasi pesanan tetap kami untuk cengkeh, misalkan. Nah, itu ya, tolong maaf. Nah, jelaskan alasan-alasan dan tambahkan informasi. Nah, misalkan ketika pengajuan kredit, nah bisa dijelaskan di sini. Oh, program kredit kami mensyaratkan adanya agunan. Karena nggak ada agunannya ya otomatis nggak bisa. Nah, PHK misalkan tadi ya, mohon maaf karena kami sudah tidak bisa membiayai operasional apalagi untuk menggaji karyawan karena memang kondisi seperti ini. Jadi kita harus melakukan perampingan karyawan itu ya dan lain sebagainya. Kemudian tutup juga dengan kata-kata yang positif. Tadi misalkan menolak lamaran pekerjaan, maka semoga di waktu yang akan datang Anda bisa bergabung dengan perusahaan kami misalkan. Semoga Anda berhasil mencari kredit melalui perusahaan perbankan lainnya. Jadi kita berikan semangat yang positif ya dan lain sebagainya. Jadi tetap pernyataan jelas bahwa ini kita menyampaikan ini alasannya apa. Jadi tidak kita menyampaikan terus nggak ada alasannya dan informasi, kita berikan kenapa nggak bisa diterima, kenapa nggak bisa dikabulkan dan lain sebagainya. Itu pendekatan langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung, ya misalkan di sini buka dengan sebuah penyangga, yaitu pernyataan netral yang mengesahkan suatu permintaan. Kami memahami tujuan Anda untuk memproses pesanan dengan cepat dan efisien. Kemudian berikan alasan tambahan seperti tadi ya. Nah, ini juga tutup dengan catatan positif ya. Baik pendekatan langsung dan tidak langsung itu ya tetap kita harus berikan alasan, kemudian informasi tambahan, kemudian kita harus juga menuju ke berita negatif tersebut gitu. Kemudian tutup dengan catatan yang positif, membangun niat baik, menawarkan saran, kita berikan saran. Tetap walaupun kita tidak bisa hubungan bisnis ya kita tetap hubungan teman baik. Nah ini ya untuk bisa melakukan kerjasama yang lain. Oke. Menolak permintaan rutin. Nah ini contohnya kalau pesanan rutin ternyata nggak bisa karena terlalu banyak order. Nah ini juga kita harus sampaikan. Pendekatan langsung ini lebih baik karena membutuhkan respon cepat. Ya, oke. Menolak permintaan rutin. Nah, cara merespon, kelola waktu dengan hati-hati, fokus pada permintaan yang paling penting. Kita harus lebih prioritas mana yang permintaan yang paling penting. Jika masalah tetap ditutup, ya jangan menyirapkan bahwa masalah tersebut masih terbuka, ya. Oke, kemudian tawarkan ide-ide alternatif, jangan menyiratkan bahwa ada bantuan atau informasi lain. Nah, jangan menutup pesan dengan kegembiraan tidak tulus. Silahkan hubungi kami jika Anda dapat memberikan bantuan tambahan. Nah, itu seperti nantang gitu ya, jangan. Oke. Nah, bagaimana cara menangani berita buruk tentang transaksi? Nah, berita buruk tadi selalu tidak disambut baik, ya biasanya tidak diharapkan. Nah, di sini cara merespon ya jelaskan apa yang terjadi, cara mengatasi situasi, perbaiki hubungan, tawarkan ekspresi permintaan maaf. Nah, contohnya misalkan ketika kita transaksi online ya, contohnya kemarin karena Bu Rati senang tanam-tanam nih ya. Jadi saya mencari bibit telang. Nah, tetapi biasanya saya cari di toko pertanian yang dekat rumah di Bubus itu ya, tapi ternyata nggak ada karena memang banyak yang cari tapi barangnya nggak ada. Nah kalau misalkan di sini demandnya naik tapi barang nggak ada itu pasti mahal nih, pikiran saya seperti itu.
Nah, dan itu ternyata benar ketika saya cari bibitnya melalui online, ya itu belinya per bijian ya, per bijian bibit telang itu. Nah, saya pesen nih ya, saya pesen 200 biji. Nah, ternyata ketika saya sudah bayar bla bla bla, sampai di rumah itu hanya 100, hanya separuh nih loh. Ya, kemudian waduh kecewa nih. Kemudian ya karena online ya kita harus responnya cepat. Misalkan hari ini kita cek langsung barangnya itu ya, kemudian kita komplain. Nah, kita komplainkan ini kok saya kok dapatnya cuma 100 padahal nah, buktinya kita transfer, kita belinya 200 biji telang. Nah, kenapa barangnya hanya 100? Berarti di sini saya minta ganti. Nah, awalnya direspon, oke kita ganti, akan segera kita ganti, tapi kemudian besok harinya ternyata bibitnya itu entah habis atau harganya naik, jadi mereka tidak mengirimkan ke Burateh lagi, tetapi mereka akhirnya mengembalikan uang saya ya dengan permintaan maaf. Nah, memang untuk kondisi saat ini ya, kondisi saat ini memang beberapa bibit ini memang susah dicari. Makanya ya sudahlah, dapat 100 ya alhamdulillah itu ya. Tapi yang namanya bibit itu kan masih biji, kadang tumbuh, kadang ada yang bibitnya jelek. Nah, ini ya. Jadi di sini kita harus merespon cepat supaya mereka juga merespon cepat. Nggak mungkin kita dapatnya hari ini baru kita buka sebulan ya, mereka nggak mau tahu. Nah, ini bahaya sekali. Kalau kita langsung order online ya baiknya barang sampai harus kita cek. Biasanya kan ada jangka waktunya ya 2 hari atau 3 hari. Kalau nggak ada komplain ya berarti tidak akan lebih dari 3 hari tidak akan diganti. Nah, makanya ini kita harus cepat juga tanggap untuk transaksi. Mereka juga responnya harus baik. Nah, ini contohnya ya untuk surat penolakan pesanan, untuk pesan bad news, pesan negatif. Nah, ini surat ya bahwa di sini oh ternyata persediaan tidak mencukupi. Nah, ada kalimat pembuka ya. Di sini jelas oh ada suratnya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, kemudian permintaan maafnya ya. Kemudian ini yang di bawahnya kita tetap bisa bekerja sama lagi karena memang kondisinya ordernya sangat banyak seperti tadi ya. Saya juga ketika saya transaksi kemudian diganti ya akhirnya saya tidak memberikan citra yang jelek untuk toko bibit tersebut karena memang kondisinya saat ini seperti itu dan responnya mereka cepat. Jadi saya sukanya responnya hari itu direspon cepat, walaupun kemudian nggak diganti bibit tetapi uang saya kembali. Saya kira itu memang suatu bentuk pertanggungjawaban dari sebuah perusahaan ya. Itu. Kemudian nah surat keluhan. Nah, hampir setiap pelanggan itu membuat klaim. Ya, oleh karena itu gunakan pendekatan nggak langsung lewat surat misalkan. Nah, baiknya gunakan pendekatan tidak langsung. Tunjukkan pemahaman tentang keluhan, alasan menolak keluhan, berikan catatan transaksi, tekankan cara masalah, hindari setiap munculnya pencemaran nama baik, hindari pernyataan pendapatan pribadi, dan akhiri penutup dengan tadi pemilihan kata-kata yang positif ya tetap. Nah, misalkan pencemaran nama baik, waduh kalau pencemaran nama baik ini kayak artis-artis aja ya. Kalau kita kadang digosipin karena kita bukan artis ya cuek wae. Nah, ini ya, tapi kalau artis ya langsung lapor sana, lapor sini. Nah, pencemaran nama baik adalah sebuah pernyataan yang dapat merusak karakter atau reputasi seseorang. Nah, pernyataan salah tidak dapat dibuktikan, bahasa yang digunakan melukai perasaan, pernyataan telah dipublikasi. Ya. Saya rasa setiap orang tadi ya, kita karena kita bukan apa namanya, bukan orang publik atau artis itu, jadi sering banget kalau misalkan kita dicemarkan nama baik
bla bla bla, tapi sebatas itu masih dianggap wajar ya tadi cuek aja. Tapi kalau sudah melanggar hukum ya perlu juga kita laporkan. Nah, misalkan kita memang dituduh melakukan tindakan yang memang tidak kita lakukan. Nah, ini kita perlu juga nih ya untuk membela kita. Nah, untuk menghindari dituduh melakukan pencemaran nama baik, harus bisa membuktikan, hindari penggunaan bahasa yang kasar. Tetap mengacu pada fakta, jangan menulis dalam keadaan marah. Nah, contohnya ya, ketika kadang Bu Ratih itu ya terima pesen, kadang itu kan mahasiswa tanya, kami jawab ya. Oke, kalau tanyanya sopan, didahului dengan salam, kemudian mereka menyebutkan identitas ya, tanyanya sopan ya berarti balas. Nah, tapi pasti terus tanya terus ya sampai panjang ya. Tetap saya kalau misalkan masih dalam kondisi yang memang nggak sibuk tetap akan saya balesi. Nah, tapi kemudian kalau misalkan tadi contohnya seperti tadi ya, mahasiswa memang melakukan kesalahan karena dia nggak pernah ikut kelas saya, kemudian ujian juga tidak melaksanakan gitu ya, nyepeleke istilahnya berarti itu gampangan atau berarti itu kan nggak pernah marah gitu ya. Nah, pada suatu ketika dia menulis pesan ke saya. Ya, wis tak bales, ra iso kowe kudu mulang ki sesuk setahun meneh ngono. Nek gelem ketemu aku ya ora apa-apa, ora gelem ya ora apa-apa. Nah, tapi kemudian masih terus WA ya sudah saya stop, tidak akan saya bales karena kondisi saya sudah iki kok anak ini kok yo terus takon wis ngerti kesalahannya. Nah, kemudian saya stop menulis ya untuk nanti supaya kita tidak timbul masalah yang tidak diinginkan ya. Sudah saya stop, terserah kamu mau WA saya panjang lebar ya saya stop ya. Kemudian baru besoknya akan saya balesi kalau mau ketemu saya monggo silahkan. Itu contohnya ya. Minta saran ya kalau misalkan itu boleh berkomunikasi secara jujur. Nah, lebih baik memang yang namanya masalah pertikaian itu ya baiknya ya diselesaikan dengan dua belah pihak, pertemuan langsung, pendekatan langsung. Kalau ada perantaranya tidak langsung, kadang-kadang ini persepsinya juga ikut tidak bagus ya itu ya. Jadi memang harus secara langsung kita jelaskan maunya kita seperti ini, kamu maunya seperti apa, kita lakukan jalan tengah. Nah, ini oke, sebelum berlanjut ke masalah hukum. Nah, kemudian selanjutnya adalah menolak lamaran kerja. Nah, ini ya, bukan dengan pendekatan langsung. Misalkan posisinya maaf telah diisi. Ya, nyatakan dengan jelas alasan pelamar tidak terpilih. Misalkan salah, ini yang dibutuhkan sarjana teknik, mohon maaf tidak bisa menerima sarjana ekonomi misalkan. Ya itu ya. Kemudian tutup menyarankan alternatif. Semoga nanti kalau ada lowongan yang cocok akan kami pertimbangkan. Nah, ini ya kadang. Kalau berarti ini wah bolak-balik ya, ditolak gitu ya. Bahkan kemarin itu karena saya mutasi ya, dari Kudus. Ya, jadi karena ikut suami saya ngelamar ini di Semarang dulu ya, di Semarang dulu. Saya lamar. Nah, penolakan ya surat banyak masuk. Nah, ini ya surat lamaran kerja padahal di sini notabene saya sudah punya sertifikasi untuk pendidik dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang dicari dokter ini ya. Nah, ini kan kadang juga grade-nya tinggi ya. Tapi saya nggak patah semangat. Ya, tetap saya melakukan proses untuk lamaran kerja. Nah, nggak patah semangat. Nah, alhamdulillah bisa keterima ya di beberapa tempat. Nah, ini akhirnya saya milih di sini. Nah, itu contohnya. Jadi kita nggak perlu, tadi saya sampaikan, kita nggak usah kecil hati kalau kita mendapatkan bad news, pesan negatif. Karena pesan buruk itu bukan akhir dari segala-galanya. Kita masih punya hari esok ya. Jangan kemudian IPK-nya ini rendah
Ya, kita harus kejar nih, masih semester 5, yuk kejar. Walaupun sedikit terlambat nggak apa-apa. Tetap kita harus bisa besok IPK-nya lebih dari 3, kalau misalkan yang belum 3. Jangan sampai IPK-nya nasakom ya, nasib 1 koma. Nah, itu nanti aduh nyarinya kerjaan susah. Kadang ada mahasiswa, Bu, wong saya sudah punya usaha sendiri atau saya sudah suruh ngelola perusahaan orang tua misalkan. Nah, ya nggak apa-apa, tapi kan akan lebih membanggakan lagi karena kalau kita punya juga ini kualitas akademik yang baik itu ya. Oke. Oke, itu saya kira untuk materi pada kesempatan kali ini mengenai pesan negatif ya. Ini luar biasa materi kita pada kali ini ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah pesan goodwill ya, goodwill, pesan positif. Nah, ini kita sudah melengkapi dengan pesan negatif. Nah, jadi terima kasih. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan untuk hari ini. Nah, kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan ke ini ya, ke WhatsApp group atau Japri gratis. Terima kasih. Wabillahi wabarakatuh. Selamat siang.